Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, mohon untuk bisa maju ke sini dulu. Malam ini adalah malam Jumat pertama kita untuk sama-sama belajar agama setelah 1 bulan penuh lebih kita istirahat di bulan Ramadan, dan kita akan mulai. Dan nampaknya tidak semeriah Jumat-Jumat sebelumnya, mungkin karena hujan dan juga ini adalah hari pertama. Tapi insya Allah malam hari ini kita akan tetap gunakan waktu kita untuk sama-sama belajar dari Ustadz Gun-Gun. Dan insya Allah Ustadz Gun sudah siap, Pak Gun-Gun ya. Tidak akan lama-lama insya Allah. Jadi ya 30-45 menit cukuplah Pak Gun-Gun. Insya Allah setelah itu baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau toh nanti ada yang bertanya insya Allah. Silakan Pak Gun-Gun. Lebih ya. Sekedar informasi dari sumbangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkumpul untuk Mesir itu 11.000 berapa Pak? 11.400 alhamdulillah. Dan insya Allah ini akan bertambah sampai hari Minggu malam, insya Allah akan tetap bertambah. Jadi tidak sia-sia apa-apa yang sudah ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan pada saat pengumpulan dana hari Ahad halal bihalal kemarin dengan kirasil, dengan donasi-donasi semuanya. Alhamdulillah terkumpul cukup banyak, baik melalui donasi langsung, kirasil maupun lewat transfer bank. Sekedar informasi bahwa hari Ahad besok itu MIIS menyelenggarakan perayaan 17-an di Westall College, dan itu kegiatannya adalah persis seperti kegiatan di Indonesia dengan perlombaan-perlombaan yang aneh-aneh yang tidak membuat orang pintar seperti makan kerupuk, balapan karung, dan lain itu sama sekali tidak membuat orang pintar. Ya, tetap seperti itu saja. Tetap istiqomah lomba-lomba itu ternyata, Masya Allah. Silakan Pak Gun-Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Uswatun Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, karib kerabatnya yang taat patuh pada risalah yang dibawanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sepertinya kita udah punya tabungan yang banyak setelah keluar dari bulan Ramadan. Terbukti bahwa setelah kita keluar dari bulan Ramadan, amalan-amalan kita itu hampir kita tinggalkan gitu. Kenapa? Karena merasa bahwa kita banyak beramal di bulan Ramadan gitu. Nah, memang yang paling susah itu adalah ketika kita memiliki salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama sabat
gitu. Sabat itu merupakan gonimah robbaniyah, itu sabat. Sabat itu ketetapan hati seseorang dalam menjalankan semua aktivitas ketaatan, itu sabat. Jadi sabat itu sekali lagi adalah apa tadi Pak Bambang? Gonimah robbaniyah, sabat itu. Di mana seseorang senantiasa berusaha untuk menjalankan seluruh aktivitas ketaatannya di setiap harinya, itu sabat. Bukan di setiap bulan atau bukan di setiap tahun. Itu namanya sabat. Nah, makanya ada sebuah doa yang berbunyi wa yusabbit aqdamakum, misalkan itu kan. Bunyinya gimana doa itu? Doanya ini siapa? Talut. Doanya Talut. Rabbana afrig alaina sabbit aqdamana. Kalau kita lihat sejarahnya Talut ketika melawan Jalut, bagaimana para tentara Talut itu ketika di awal dia memiliki semangat yang tinggi. Di awal-awal peperangan dia memiliki semangat tinggi. Kenapa? Karena didasari oleh dendam, didasari oleh amarah terhadap Jalut, didasari oleh rasa ingin balas dendam gitu kan. Kenapa? Karena banyak hak-hak yang dirampas oleh Jalut. Sehingga semangatnya luar biasa. Itu di awal. Sama seperti kita gitu. Ketika kita masuk Ramadan, Allah menjanjikan berbagai macam pahala. Allah menjanjikan berbagai macam rahmat, magfirah, ampunan itu kan. Kita kan sering dengar bahwa Ramadan itu awalnya rahmat. 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga itu idkun minanar, walaupun hadisnya dhaif itu ya. Walaupun terkenal tapi dhaif itu. Perlu diketahui hadis itu walaupun terkenal tapi dhaif. Kata orang Indonesia nggak apa-apalah, dhaif juga hadis katanya. Tetap aja kalau dhaif ya dhaif gitu kan. Gini, Ramadan itu tidak bisa dipilih. Setiap harinya itu berisi ampunan, setiap harinya berisi rahmat, tiap harinya berisi idkun minanar gitu. Jadi jangan dipisah-pisah, karena secara sanad juga, secara matan juga agak aneh gitu. Kalau Ramadan itu dipisah-pisah, 10 hari rahmat, 10 hari magfirah, 10 hari itu agak aneh. Makanya Ramadan tiap harinya itu berisi semuanya gitu. Berisi rahmatnya, berisi magfirahnya, berisi barokahnya, berisi idkun minanar gitu. Ya makanya wajar kalau banyak ahli hadis itu mengatakan bahwa hadis itu dhaif gitu, walaupun terkenal. Karena justru banyak hadis-hadis di bulan Ramadan itu banyak yang dhaif sebenarnya. Banyak yang dhaif. Nah, kita kembali lagi. Bagaimana ketika kita melihat keutamaan bulan Ramadan yang berisi rahmat, ampunan, magfirah dan seterusnya, kita semangat. Betul tidak? Semangat gitu. Baca Quran sampai ngantuk-ngantuk, paksain baca Quran. Betul tidak? Paksain. Yang biasanya sebulan sekali khotam, di bulan Ramadan kita ingin nambah. Minimal 3 kali kita bisa khotam. Ya kan? Semangat. Kenapa? Karena ada janji dari Allah. Kita mengetahui bagaimana keutamaan di bulan Ramadan tersebut. Sama seperti tentara Talut ketika dia mau melawan Jalut, ya kan? Semangat di awalnya. Semangat. Kenapa? Wah, ini tentara yang ini apalagi dipimpin oleh Talut, seorang yang gagah berani, perkasa gitu kan. Talut itu kan dia bisa memberikan kepercayaan kepada tentaranya sehingga para tentaranya tumbuh percaya dirinya. Tapi Allah uji, di tengah-tengah Allah uji dengan apa? Dengan air, dengan rasa haus. Kata Allah, barang siapa yang meminumnya, maka dia termasuk yang hanya sekedar cidukan seteguk air, itu berarti golonganku. Tapi barang siapa yang berlebihan, maka bukan termasuk golonganku. Coba berapa persen yang ikut, yang sabat dengan Talut untuk ikut berperang? Berapa persen? Coba jadi sekian ribu. Konon katanya hampir 80% itu meninggalkan Talut. Hampir 80% dia terlena oleh kenikmatan dunia gitu. Sabatnya hilang. Makanya Rabbana afrig alaina sabron wasabbit aqdamana. Nah, makanya wajar kalau sabat itu merupakan ghanimah robbaniyah gitu.
Kenapa? Karena dengan godaan haus saja gitu kan. Godaan haus. Tapi kan Allah sudah menjanjikan di awal-awal, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biiznillah, gitu kan. Itu janji Allah. Kalau orang itu sabat, kalau orang itu teguh pendiriannya, maka pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang banyak, gitu kan. Itu janji Allah. Nah, makanya kalau kita tertanam keinginan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, itu pasti ada jalan keluarnya. Sebagaimana tentara Tolut gitu. Coba, berapa tentara Tolut yang melawan Jalut? Berapa persen? Sedikit itu. Tapi kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Atas izin Allah itu semuanya bisa terjadi. Nah, ini sebenarnya hikmah yang perlu kita ambil. Kita masuk bulan Ramadan karena janji Allah. Kita masuk bulan Ramadan karena kita mengetahui bagaimana keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana tentara Tolut yang akan menyerang Jalut. Kenapa? Karena dendamnya, misalnya karena marahnya, karena dia akan mendapatkan hak-haknya kembali, gitu kan? Gitu. Nah, kita juga sama, gitu kan? Setelah keluar dari bulan Ramadan, diujilah kita. Kata Rasulullah, kalian setelah keluar bulan Ramadan, saumlah 6 hari, gitu. Saumlah 6 hari. Kenapa? Saum Syawal, saum 6 hari di bulan Syawal, kasaumid dahar, kata Nabi. Itu sama seperti saum sepanjang hari, sepanjang waktu, seumur hidup lah gitu. Jadi kalau orang puasa bulan Ramadan, ya kan, kemudian disusul bulan Syawal, itu kasaumid dahar. Dahar itu saum yang tiada batasnya, saum seumur hidup, ya kan? Kenapa? Untuk menjaga keistiqomahan kita. Ingat, saum Syawal itu sunnah, dan sunnah tidak bisa diterjemahkan sebagai option, sebagai pilihan. Banyak di antara kita yang menerjemahkan sunnah itu sebagai pilihan, bukan. Gitu. Banyak di antara kita, bahkan ada orang yang melecehkan orang yang saum. Dalam artian gini, kenapa kamu saum? Ya, saya saum Syawal. Ya, itu kan pilihan. Seolah-olah pilihan yang lebih baik itu pilihan yang tidak saum, betul tidak? Banyak di antara kita yang begitu, gitu. Itu kan pilihan. Kenapa harus maksain? Loh, ini salah, keliru. Sunnah sekali lagi bukan pilihan. Pilihan itu mubah, gitu. Pilihan itu mubah. Sama seperti kita memilih baju merah dan baju putih untuk ihram misalkan. Itu pilihan. Silahkan, boleh gitu, mubah. Tapi kalau sunnah itu bukan pilihan. Sunnah itu rekomendasi. Sangat-sangat dianjurkan itu sunnah. Nah, banyak di antara kita memahami sunnah itu sebagai opsi, sebagai pilihan. Padahal sunnah itu sekali lagi bukan pilihan. Nah, banyak di antara kita yang keliru memahami sunnah itu. Nah, itu kan pilihan, mau saum boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Memang bicara masalah pahala dan dosa tidak ada ya memang kalau misalkan ditinggalkan tidak berdosa gitu kan, memang tidak apa-apa. Tapi ingat, kita menginginkan pahala atau tidak gitu. Nah, sementara mubah itu pilihan, dikerjakan tidak apa-apa, ya kan, tidak berpahala dikerjakan juga gitu, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Itu yang namanya pilihan. Tapi kalau yang namanya sunnah, sekali lagi itu ada manfaatnya buat kita, itu sunnah. Nah, jangan pernah memahami kata sunnah itu sebagai pilihan gitu. Jangan pernah memahami kata sunnah itu sebagai pilihan. Makanya kata Nabi SAW, untuk menunjukkan, untuk menjaga bahwa orang itu sabat, mendapatkan gonimah. Apa itu gonimah? Bukan rampasan perang, tahunya rampasan perang gonimah itu. Gonimah itu harta yang luar biasa gitu. Gonimah robbaniyah gitu. Gonimah robbaniyah. Jadi pemberian yang luar biasa dari Allah itu sabat. Makanya harus diminta sabat itu gitu. Sabbit qulubana ala dinik. Itu kan doanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik ala dinik. Ya kan? Itu sahabat karena harus diminta. Buktinya yaitu banyak orang yang tidak tahan dengan godaan nastar misalkan. Banyak orang yang tidak tahan dengan godaan randang dan gulai ikan. Terus terang saya juga tidak sabar kalau lihat gulai ikan mah. Ya kan? Gitu. Jadi maksudnya
sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah bahwa saum Syawal itu bukan pilihan. Ya Bu ya, Pak. Kalau bisa kerjakan. Kasaumi dahar itu sama seperti orang puasa seumur hidup. Kalau apa? Kalau tiap tahunnya dia mengerjakan gitu. Untuk menjaga kesahabatan. Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan pernah kalian tinggalkan 3 perkara gitu. Itu pesan Nabi, jangan pernah kalian tinggalkan tiga perkara. Apa? Apa namanya? Witir. Jangan pernah tinggalkan witir, Bu. Ya, witir itu selepas Isya boleh dilakukan. Untuk apa? Menjaga sahabat. Coba, selama 1 bulan kita mampu witir, kita mampu sholat taraweh, walaupun sambil sambil goyang gitu kan. Ini kelamaan ini bacanya ini, ya kan? Tapi kita kerjakan. Kenapa? Kita tahu manfaatnya. Kita tahu faidahnya. Kita tahu keutamaannya. Kita kerjakan gitu. Kata Nabi, jangan pernah kau tutup malam itu kecuali dengan witir. Saya sering dengar dari beberapa ibu-ibu ya, aduh sekarang ya nonton sinetronnya malam-malam jam 1 baru selesai, jam 2 baru selesai. Iya, soalnya baru mulai sinetron jam 9 di Indonesia, sinetron Indonesia. Iya, tukang haji naik bubur, tukang haji naik bubur apa? Tukang bubur naik haji. Haji Haji Muhyiddin kan? Jangan sembarangan sama saya haji udah 2 kali loh, itu kata Haji Muhyiddin. Nah itu populer Bu, dan ibu-ibu banyak yang nonton sampai jam 2 malam, setelah itu apa? Tidur. Kalau langsung tahajud sih nggak apa-apa gitu kan. Maksud saya gini, kenapa orang di bulan Ramadan dia bisa melakukannya gitu. Kenapa di awal-awal dia bisa melakukannya, tapi begitu keluar Ramadan hilang itu semuanya. Seolah-olah kita memiliki tabungan gitu. Nah makanya sabat sekali lagi harus diminta kepada Allah gitu. Sabat harus diminta kepada Allah. Bagaimana kita itu tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Toh waktunya sama ketika Ramadan sama di luar Ramadan. Bahkan di luar Ramadan itu lebih lapang sebenarnya. Ya kan? Makan bisa sebelum maghrib, ya kan? Kemudian ya maksudnya ya itulah yang namanya godaan seperti itulah. Iya, yang namanya godaan seperti itu. Betul tidak? Sabat harus diminta sekali lagi. Sabat itu harus diminta. Itu pertama, pesan setelah keluar dari bulan Ramadan. Jangan seperti Tolut gitu. Di awalnya saja dia semangat, tapi begitu dikasih godaan, sabatnya hilang. Sabatnya hilang. Makanya tidak sederhana. Dan sekali lagi yang ingin saya tekankan, Bu. Jangan pernah menyepelekan doa. Saya tidak senang dengan ucapan secara pribadi ya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menyumbang. Saya hanya menyumbang dengan sekedar doa saja. Loh, doa itu jauh lebih bermanfaat daripada materi loh. Betul tidak? Doa itu bisa merubah kalau dikabulkan tentu saja ya. Makanya harus wa antum muqinuna bil ijabah. Harus yakin. Jadi ya saya mah hanya sekedar doa. Loh, menyepelekan doa itu. Justru dengan doa itu Allah bisa merubah semuanya gitu. Dengan doa Allah bisa merubah semuanya. Jadi jangan pernah katakan kalau bapak ibu dimintai sumbangan, kemudian ibu mengatakan maaf ya dengan sekedar doa. Kecuali memang tidak berdoa, itu lain lagi. Tapi kalau ibu benar-benar berdoa, justru doa yang diijabah itu bisa merubah segalanya daripada materi yang kita berikan. Ya kan? Doa yang penuh dengan keyakinan, doa yang muqinuna bil ijabah, yakin akan diijabah, dan tergantung orang yang berdoanya juga. Jangan pernah sepelekan yang namanya doa gitu. Makanya kalau berdoa itu harus benar-benar yakin, jangan dianggap enteng. Maaf ya dengan sekedar doa gitu. Jangan jadi kayaknya sepele gitu doa itu, dianggap murah. Jangan pernah seperti itu. Doa itu silah billah tali antara hamba kepada Allah, itu doa loh. Itu doa. Sementara materi itu bisa terkontaminasi yang namanya materi. Ketika kita menyumbang, ada orang lihat, muncul deh riya. Iya kan? Betul tidak? Itu materi. Godaannya banyak, tapi kalau doa, ketika kita berdoa, ya Allah, saudara-saudara saya, ya Allah, misalkan teman-teman saya yang sedang berada di Mesir misalkan, kita doakan. Mungkin diijabah itu. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
Pokoknya jangan pernah menyepelekan yang namanya doa. Jangan bilang hanya sekedar doa. Kok doa sekedarnya? Ya kan? Harus yakin doa itu. Makanya minta kepada Allah sabat. Kenapa? Karena sabat itu merupakan ghanimah robbaniyah. Tidak semuanya Allah berikan sabat itu. Kita ambil pelajaran dari tentara Talut. Berapa persen orang yang mampu sabat ketika mau menghadapi tentara Jalut? Menurut sejarah sekitar 20%-an Pak Adi ya, betul tidak? Pokoknya hanya dari berapa puluh ribu gitu ya. Yang ikut cuma berapa persennya, sangat-sangat sedikit. Nah sama, makanya Lailatul Qadar juga sama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak semuanya orang yang beriktikaf gitu. Apalagi yang tidak iktikaf gitu. Susah gitu. Iktikaf itu kan sebuah cara biar kita mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kan tidak semuanya dapat, apalagi yang tidak berusaha gitu. Apalagi yang tidak berusaha, yang berusaha saja belum tentu dapat. Ya kan? Berapa persen coba yang diberikan sahabat oleh Allah ketika keluar dari bulan Ramadan gitu. Berapa persen? Berapa persen? Kemudian itu yang pertama, kata Pak Bambang nggak boleh lama-lama ya. Yang kedua, wasiat ba'da Ramadan itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Apa itu ittaqillaha haitsuma kunta? Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun engkau berada. Nah, kembali kepada keadaan Ramadan. Dalam keadaan Ramadan kita menjadi orang yang paling bertakwa seolah-olah, ya kan? Orang yang paling dekat dengan Allah ketika bulan Ramadan itu. Ketika bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Qur'an, sering membuka Al-Qur'an. Dalam setiap waktu Al-Qur'an bisa dibuka berlembar-lembar, ya kan? Malam-malam ketika nginap di mana, di masjid, banyak orang-orang yang tidur sejenak kemudian baca lagi Al-Qur'an. Gimana? Enggak ya? Berisik. Sama. Yahut-yahutan. Itu kan apa? Ada yang tidur sejenak, ada yang menggergaji terus-terusan. Ada itu suara gergaji. Ada yang mowing gitu kan. Ada yang bersiul aja. Oh, itu macam-macam. Tapi kan gini loh. Di antara orang-orang yang tidur ada orang-orang yang terbangun, gitu ya. Kita bisa ambil hikmah. Di antara orang-orang yang tidur itu ada yang terbangun. Ada yang terbangun, saya dengarkan itu. Dari mulai jam 10 begitu tutup acara, kemudian kita mulai terlelap jam 12 masih ada yang ngaji gitu kan, ngaji. Udah gitu sunyi ngaji lagi. Itu sampai subuh terus-terusan. Wa kanu minal laili ma yahjaun, kata Allah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa itu seperti itu, ya kan? Sedikit tidurnya. Orang yang bertakwa itu sedikit tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Itu ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita punya keinginan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tapi coba lihat bagaimana kita lihat siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seorang yang susah tidur. Umar bin Khattab itu bukan punya penyakit insomnia, bukan. Tapi Umar bin Khattab itu adalah orang yang begitu ketakutannya luar biasa. Dalam sebuah kisah, bukan kisah ya, dalam sebuah riwayat disebutkan, fanzur ila Umar wa hammuhu wastighaluhu bi umuril muslimin. Bagaimana perhatian Umar bin Khattab untuk memperhatikan keadaan orang-orang muslim. Ini sebenarnya cerita tentang kepemimpinan Umar ya. Tapi bagaimana kondisi dia? Dia pernah mengatakan, mata anam, katanya. Bagaimana saya bisa tidur, kata Umar bin Khattab. Innamun bidlail adu'at haqqa rabbi. Kata Umar, bagaimana saya bisa tidur
seandainya kalau saya tidur malam, innamut billail, kemudian saya mati di malam hari itu, hak korobi. Saya telah menghilangkan hak rob saya atas diri saya, kata Umar. Itu Umar coba. Umar mengatakan seperti itu, bagaimana saya bisa tidur di malam hari kalau seandainya ketika waktu malam itu Allah mencabut nyawa saya dan saya menghilangkan hak rob saya dari saya tidak beribadah kepadanya. Itu kata Umar. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa innamut bin nahar, andaikan saya itu tidur di siang hari, katanya, kemudian namut bin nahar, kemudian saya mati di siang hari, adu'at haqqar ra'iyah, saya menghilangkan hak ra'iyah itu apa? Hak tanggungan saya, hak rakyat. Itu Umar itu susah tidur, Bu. Kalau malam hari dia takut hak robnya hilang atas dirinya. Hak rob itu apa? Diibadahi. Hak rob itu apa? Disembah, dimintai, dibunajati, itu hak rob. Umar, mata anam, bagaimana saya bisa tidur, kata Umar. Innamut billail ada'tu haqqa rabbi. Apabila saya mati di malam hari ketika tidur, saya menghilangkan hak rob saya, katanya, untuk diibadahi. Wa innamut bin nahar, kalau seandainya saya tidur di siang hari kemudian mati, wadu'at haqqa ra'iyah, saya menghilangkan hak rakyat saya. Untuk apa? Untuk diperhatikan, untuk dilayani. Itu apa namanya? Bagaimana seorang Umar bin Khattab tanggung jawabnya terhadap robnya dan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Itu Umar bin Khattab. Nah, kita, Bu, ya, yang masih dianugerahi oleh Allah Ramadan, pergunakanlah kesempatan Ramadan itu untuk apa? Untuk melatih sahabat kita, untuk melatih keteguhan hati kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, bagaimanapun keadaan kalian, dimanapun keadaan kalian. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang bisa menggugah kita. Bagaimana keadaan para sahabat, bagaimana keadaan salafus saleh ketika dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua, khususnya buat saya sendiri sebagai tazkirah mudzakarah, ya. Semoga kita dianugerahi oleh Allah sifat as-sabat, keteguhan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengingat dari Ustadz Gun-Gun terkait dengan amaliyah setelah Ramadan, dan sudah diingatkan barang siapa yang belum mulai puasa Syawalnya, kita masih punya cukup banyak waktu untuk mulai Syawalnya. Dan bagi yang sudah, alhamdulillah dilanjutkan dengan Senin, Kamis dan lain-lainnya. Untuk menjaga istiqomah memang gak susah Pak Gun-Gun, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan. Pak Adi, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai witir, ya saya sering dengar itu bahwa kalau misalkan kita ragu bahwa kita bisa bangun nanti di sepertiga terakhir atau di tengah malam, sebaiknya witir dulu, ya, setelah. Nah, cuman kalau misalkan nanti setelah itu kita terbangun, itu sholat witirnya gimana tuh? Apa nggak usah witir lagi setelah tahajud? Memang witir itu memang sangat itu, ya, sampai Imam Abu Hanifah itu kan sampai seperti mewajibkan gitu, ya. Jadi kalau kita lihat brother-brother kita tuh India, Pakistan itu, mereka witir itu taunya malam itu taunya witir, tapi tahajud suka nanya apa itu tahajud gitu. Tapi padahal witirnya selalu wajib dia kerjakan. Sampai kalau kelewatan kadang-kadang, waduh saya udah witir belum ya tadi, sampai kayak gitu. Terus yang kedua, masalah doa, ya. Itu memang ini
sharing juga ya. Doa-doa itu memang luar biasa sekali. Jadi artinya hidup saya sebagai pengalaman, mungkin hidup saya ini sebagian besar berubah itu karena memang dari doa ya. Subhanallah, itu memang doa, apalagi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh terus kita lakukan bareng-bareng dengan istri, dengan keluarga, kita bilang bahwa kita punya masalah, kita punya keinginan kita ini sama Allah, mari kita sama-sama di setiap sholat kita, di setiap doa kita, duha malam gitu ya. Nah itu kita jalanin bareng-bareng, subhanallah, Allah akan, insya Allah akan mendengar itu. Mungkin itu aja mungkin yang saya kasih. Ya, yang pertama masalah witir. Witir itu memang wajar kalau di kalangan sebagian kaum muslimin itu seolah-olah wajib gitu ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ada hadis yang umum, Nabi itu witir bisalah satu rokatan dengan 3 rokaat, bahkan dengan 5 rokaat, dengan 7 rokaat dan seterusnya sampai sekian rokaat gitu, itu witir. Nah cuman dari masalah itu banyak yang mengartikan bahwa ya witirnya itu tuh termasuk tahajud, diartikan witir itu kategori termasuk tahajud juga, itu wallahu alam seperti apa. Tapi yang jelas yang populer itu witir itu 1 dengan 3 kan, itu yang populer dikerjakan, selebihnya adalah sholatul lail. Nah bagaimana kondisinya ketika kita sudah melakukan witir di awal waktu, ya kan? Nah, kalau saya lebih cenderung mengambil pendapat bahwa 1 witir itu untuk 1 malam, sehingga ketika kita terbangun cukup dengan qiyamul lail saja, jadi witirnya sudah dilakukan. Karena kata Nabi SAW, jangan pernah kau akhiri malam itu dengan witir. Bukan berarti setelah witir kita tidak boleh sholat, gitu kan? Itu banyak yang salah tuh memahami hadis itu. Jadi setelah witir tidak sholat malam lagi, menganggap bahwa saya kan udah tutup malamnya dengan witir tadi. Bukan, maksud Nabi itu adalah minimal tutuplah malam hari itu dengan witir gitu. Jadi jangan sampai ketika kita terbangun fajar kita tidak sholat witir. Jadi kalau orang yang sudah melakukan sholat witir di awal malamnya, seperti teman-teman kita, kalau di sini Pak Awad itu yang rajin. Pak Awad itu hampir sehabis itu sholat witir. Nah kita kan jangan suudon, berarti dia nggak pernah tahajud. Kan bukan begitu gitu kan. Umar atau Abu Bakar kebiasaannya seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu kan orang yang sangat-sangat hati-hati, yang ketakutannya luar biasa Abu Bakar. Sehingga dia khawatir sekali kalau ketiduran gitu kan. Jadi di awal malamnya dia selalu melakukan sholat witir. Kan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, ya kan? Kalau sahabat melakukan, kita boleh melakukannya gitu. Jadi kalau misalkan Abu Bakar sering melakukannya di awal waktu, kita boleh. Nah, cuman mungkin nanti ketika kita dibangunkan oleh Allah, sebenarnya kan kalau kita begini loh, kalau kita sholat witir di awal waktu, itu bukan berarti kita akan tidur bablas gitu kan. Nah kita kan suka punya persepsi gitu, kalau kita sudah witir, ya berarti kita bablas nih, nggak apa-apa karena sudah witir. Nah itu salah itu justru ketika kita witir, kita harus punya keinginan untuk bangun gitu kan, untuk bangun. Minimal rokaatain kata Nabi, 2 rakaat gitu ya, minimal 2 rakaat itu sholat malam itu, minimal itu 2 rakaat boleh dilakukan. Misalnya kan sebelum subuh kan sekarang lumayan ya, jam 5:30 kurang sedikit ya, berarti kan jam 4:30 udah bangun, masih banyak waktu tuh gitu kan, 2 itu mungkin Pak Adi ya. Jadi witir hanya dilakukan 1 kali di setiap malamnya. Jadi kalau misalkan kita terbangun, maka witir tidak perlu dikerjakan lagi. Itu menurut pendapat yang saya ambil gitu ya. Yang kedua tentang doa, memang kalau saya lebih setuju kalau punya keinginan, punya kebutuhan, punya curhat, itu dibicarakan di keluarga lah, jangan keluar gitu kan. Jangan dibicarakan sama psikolog, karena psikolog juga stres gitu. Iya betul itu. Kata siapa psikolog nggak stres? Banyak para psikolog yang stres. Pernah dengar Dadang Hawari? Dadang Hawari pernah dengar anaknya kayak gimana Dadang Hawari? Itu psikolog itu. Psikolog andal itu Dadang Hawari itu. Anaknya broken home itu, anak Dadang Hawari itu. Anak Pak Dadang Hawari itu ya. Nggak tahu sekarang mungkin udah betulan atau gimana.
Kalau itu mah saya mau bilang gitu, tapi saya nggak mau gitu. Gitu. Jadi itu Pak Dadang Hawari kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi memang makanya gini, keluh kesah itu memang sebaiknya kita utarakan terhadap orang-orang dekat di antara kita gitu ya, sama istri, sama anak. Kemudian keluhkan semuanya kepada Allah biar semuanya kompak. Itu jauh lebih bagus daripada kita curhat sama orang lain. Ya kan? Karena orang lain itu belum tentu memberikan solusi. Yang ada memberikan polusi. Iya, polusi malah nanti keluar kemana-mana. Orang lain tahu, ini tahu gitu ya. Itu jadi bagus itu kebiasaan yang bagus gitu ya. Kalau kita punya perkara kemudian kita bicarakan di antara keluarga kita, suruh anak-anak berdoa. Nah, Bapak punya keinginan nih, nah, pingin punya Jaguar 2013, nah, doakan, nah, itu misalkan. Ini mah contoh gitu ya. Doakan ya, nah ya, gitu. Kayak gitu, maksudnya, ya kan minta apa saja sama Allah mah boleh, Allah mah maha kaya, betul tidak? Jangankan Jaguar, gajah aja bisa diminta sama Allah, gitu kan, gitu. Itu yang seperti itu. Jadi pokoknya jangan pernah kita menganggap bahwa doa itu hanya sekedar atau ala kadarnya. Kenapa? Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah itu ya doa gitu. Jadi jangan dianggap sepele itu doa. Jadi doa itu jangan seperti doa yang ada di kertas undangan. Mohon 2.000 gitu kan. Ada kan di situ. Mohon doa restu jadi 2.000 gitu. Karena ini mohon doa restu kan, tapi intinya mohon 2.000-nya gitu, bukan doa restunya. Ya Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu sekalian? Cukup? Baik, kalau cukup mari sama-sama apa yang seperti dipesankan oleh Pak Gun-Gun. Bagi yang belum mulai sholat puasa sunnah Syawal, kita segera mulai. Dan bagi yang sudah, kita lanjutkan dengan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Dan bagi yang Bapak Ibu sekalian sudah aktif di bulan Ramadan, kalau bisa mari kita pertahankan. Dan itu pasti susah, karena bulan Ramadan itu benar-benar luar biasa. Sholat jamaahnya di masjid juga begitu reguler. Saya tidak yakin apakah saya bisa lakukan itu setelah bulan Ramadan. Tapi mari sama-sama kita berdoa. Kita berusaha semoga kita bisa tetap istiqomah seperti halnya bulan-bulan Ramadan insyaallah. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.